Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan, saya Rizkatul Fadilah Daulay dengan NIM 2023-31060 dan rekan saya. Saya Ahmad Miftol Arzafi Rizky, NIM 2023-31067. Saya Muhammad Sahdi Ishak dengan NIM 2023-31185. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS di atap rumah. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Fotovoltaik mengubah secara langsung energi cahaya menjadi listrik menggunakan efek fotoelektrik. Cara kerja PLTS, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di atap rumah mengubah sinar matahari menjadi listrik menggunakan panel surya. Listrik ini dialirkan ke inverter untuk diubah menjadi arus yang bisa digunakan untuk kebutuhan rumah. Energi yang tidak terpakai bisa disimpan dalam baterai atau dijual ke jaringan listrik. Nah, baik, mengapa penting beralih ke energi terbarukan? Karena yang pertama, mengurangi emisi gas rumah kaca, membantu mengatasi perubahan iklim. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan baru di sektor energi terbarukan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat dengan lingkungan yang lebih bersih. Yang keempat, menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Nah, keuntungan dan kekurangan PLTS. Yang pertama, sumbernya dari sinar matahari yang tak terbatas dan ramah lingkungan. Yang kedua, setelah instalasi awal, biaya pemeliharaan relatif kecil. Yang ketiga, efisiensi berkurang saat mendung atau malam hari. Keempat, instalasi dan peralatan masih cukup mahal. Masih cukup mahal. Nah, apa itu PLTS di atap rumah? PLTS di atap rumah adalah sistem pembangkit listrik tenaga surya yang dipasang di atap bangunan rumah. Sistem ini menggunakan panel surya untuk menangkap energi matahari dan mengubahnya menjadi listrik. Listrik yang dihasilkan berjenis arus searah atau DC yang kemudian diubah menjadi arus bolak-balik atau AC oleh inverter agar bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Selain bisa menghemat biaya listrik, jika ada kelebihan energi yang dihasilkan, listrik dapat dikembalikan ke jaringan PLN sehingga memberikan keuntungan tambahan bagi pemilik rumah. Nah, komponen utama PLTS di atap rumah. Yang pertama, panel surya. Panel surya ini adalah komponen utama yang berfungsi menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi listrik arus searah atau DC menggunakan efek fotovoltaik. Yang kedua, inverter. Alat ini mengubah listrik arus searah atau DC yang dihasilkan oleh panel surya menjadi listrik arus bolak-balik atau AC yang dapat digunakan untuk perangkat listrik rumah tangga. Yang ketiga, baterai. Ini opsional. Digunakan untuk menyimpan energi yang berlebih agar bisa digunakan saat malam hari atau cuaca mendung. Yang keempat, meteran listrik. Jika ada kelebihan listrik, meteran ini mencatat listrik yang dialirkan ke jaringan listrik atau PLN dan memungkinkan pemilik rumah mendapatkan kompensasi. Baik, selanjutnya adalah cara kerja PLTS di atap rumah. Panel surya di atap rumah menangkap sinar matahari, mengubahnya menjadi listrik arus searah DC. Inverter mengonversi arus DC tersebut menjadi arus bolak-balik atau AC yang bisa digunakan untuk kebutuhan listrik rumah tangga seperti lampu, TV, dan peralatan lainnya. Kelebihan energi yang tidak langsung digunakan bisa disimpan dalam baterai untuk digunakan di malam hari atau dikembalikan ke jaringan listrik untuk dijual. Keuntungan pemasangan PLTS di atap rumah. Yang pertama adalah penghematan biaya listrik. Dengan PLTS, biaya listrik bulanan dapat berkurang karena sebagian besar kebutuhan listrik rumah tangga bisa dipengaruhi dengan energi surya. Yang kedua yaitu sumber energi ramah lingkungan. PLTS tidak menghasilkan emisi karbon
sehingga berkontribusi dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang ketiga, energi mandiri. Pemilik rumah dapat mandiri secara energi, terutama jika menggunakan baterai sebagai cadangan energi. Yang keempat, manfaat ekonomi. Jika ada kelebihan produksi listrik, listrik tersebut dapat dijual kembali ke jaringan PLN, sehingga pemilik rumah bisa mendapatkan keuntungan tambahan. Selanjutnya itu adalah tantangan dalam pemasangan PLTS di atap rumah. Yang pertama, biaya awal. Meskipun biayanya perawatannya rendah, biasanya pemasangan awal PLTS masih tergolong cukup mahal, terutama jika ingin memasang sistem yang terintegrasi dengan baterai. Yang kedua itu kondisi cuaca. Efisiensi PLTS sangat bergantung pada kondisi cuaca. Produksi listrik akan menurun saat mendung atau di malam hari, sehingga perlu adanya penyimpanan energi atau alternatif dari jaringan listrik. Selanjutnya itu adalah proses instalasi PLTS. Yang pertama, survei lokasi. Teknisi akan memeriksa apakah atap rumah memiliki cukup sinar matahari sepanjang hari dan memadai untuk pemasangan panel. Yang kedua adalah desain sistem. Berdasarkan kebutuhan energi rumah tangga, sistem PLTS dirancang termaksud jumlah panel yang diperlukan dan lokasi pemasangannya. Yang ketiga, instalasi panel. Panel surya dipasang di setiap atap rumah, kemudian dihubungkan ke inverter dan jika diinginkan ke baterai penyimpanan. Yang keempat, penyambungan ke jaringan listrik. Jika sistem memungkinkan, kelebihan energi dari PLTS dapat dialirkan ke jaringan PLN. Baiklah, kesimpulannya adalah pemasangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ini di atap rumah merupakan solusi yang efektif dan ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga. Dengan memanfaatkan energi matahari yang melimpah, PLTS dapat mengurangi biaya listrik bulanan dan memungkinkan rumah tangga menjadi lebih mandiri secara energi. Meskipun biaya instalasi awal relatif tinggi, keuntungannya jangka panjang, seperti penghematan biaya dan potensi penghasilan dari penjualan listrik ke PLN, menjadikan PLTS pilihan yang berkelanjutan dan ekonomis. Namun, efisiensi sistem ini dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang memerlukan perencanaan yang baik, terutama terkait penyimpanan energi. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi kami. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.